Ini adalah series terakhir dari episode Ukraina dan aku bakal ajak kalian jalan-jalan di sekitaran kota Lviv, Ukraine. Kalau gitu jangan lupa subscribe dan selamat menonton video terakhir dari Ukraine. Kota Lviv ini sekarang lumayan rame karena di bagian timur Ukraina sekarang mereka lagi berperang, jadi pada pindah ke Lviv di area barat semuanya. Kemarin aku explore sini tuh hari Minggu, jadi sepi banget. Tapi hari ini hari Senin, semua orang masuk kerja dan rame banget di sini ternyata. Wah, ini kita lagi jalan ke salah satu tempat wisata, jalan-jalan keliling-keliling aja, walking tour. Jadi sebenarnya beberapa tempat wisata tuh sudah aku visit di vlog sebelum-sebelumnya, di vlog 1, 2, 3. Jadi kalau kalian belum nonton, silahkan nonton di vlog sebelumnya ya. Sekarang cuacanya tuh lumayan dingin, sekitar tadi pagi tuh 3 derajat, tapi sekarang sudah 10 derajat karena udah ada matahari. Tapi tetap aja dingin. Aku pakai jaket windbreaker, di dalamnya ada hoodie dan ada baju lagi, jadi masih lumayan hangat lah. Di Lviv sini tuh jujur banyak banget anak muda. Dari kemarin aku lihat anak muda semua di sini. Bener-bener aku juga lihat kayak di luar negara sini tuh mereka pada pergi karena perang. Kayak mereka kerja di Austria, mereka pindah ke Perancis, itu karena mereka takut karena ada perang. Apalagi untuk anak muda yang biasanya udah umur 17 tahun, biasanya budaya Eropa adalah mereka diperbolehkan untuk keluar rumah oleh orang tuanya buat cari jalur hidupnya sendiri. Makanya di luar dari sini tuh aku ngeliat waktu itu di Prancis kalau nggak salah banyak banget orang Ukraine, atau di Polandia juga sekarang banyak banget. Unik banget yang nyopir tramnya tuh ibu-ibu gitu. Asli dari tadi kayaknya 90% di sini tuh anak muda semua, guys. Bener-bener kotanya hidup banget, mereka juga fashionnya keren-keren banget asli. Nah, sekarang kita main di sini. Ini namanya Rotunda, jadi satu taman gede banget. Sebenarnya nggak ada sejarah terlalu detail tentang tempat ini, tapi mostly orang di sini buat olahraga, buat rekreasi, nyantai, apalagi sore-sore. Mereka tuh nyantai sama keluarga, kayak bawa pet, peliharaan ke sini. Dan tamannya juga bagus banget. Let's go, kita masuk jalan ke sana ya. Rame banget ternyata. Kalian tau nggak di pinggir-pinggir sana, itu banyak toko-toko kopi tuh, La Cafe. Itu cabangnya banyak banget di sana. Nah, ini tamannya. Sekarang daunnya tuh berguguran. Udah warna kuning, warna coklat kayak gini. Persiapan memasuki autumn. Di sini udah 2 hari, tapi mataharinya tuh baru muncul hari ini. Dan sesuai perkiraan cuaca kemarin kalau nggak salah hujan terus. Tapi hujan di sini tuh bukan hujan lebat kayak di negara tropis, tapi kayak hujan rintik-rintik kayak embun gitu. Tapi tetap basah itu kalau keluar. Nah, sekarang udah lumayan cerah langitnya, berawan sedikit. Di sana ternyata ada kampus, makanya anak-anak muda semua di sana. Jadi banyak yang di timur, mereka sekolah, kuliah, terdampak daerahnya kena perang. Mereka banyak kan pindah ke sini, makanya sini rame banget. Nah, di sini ada patung Ivan Franko, dia penulis, tokoh politikus, dan pokoknya terkenal banget di Lviv. Dia kuliahnya di Universitas Lviv, dan jadi salah satu tokoh sangat terkenal lah di sini. Dan dia kuliahnya persis di sini. Nah, ini kuliahnya, University of Lviv, kayak universitas terkemuka lah yang ada di Lviv ini. Dan makanya anak muda semua di sini ya. Ini tuh jadi salah satu kampus bergengsi yang ada di Lviv. Karena kebanyakan mereka yang dari timur itu pindah ke sini. Jadi kayak sekarang dia terima semua mahasiswa dari seluruh penjuru
di Ukraina. Tapi memang masih banyak daerah-daerah lain sih. Tapi yang sini sekarang udah yang paling rame sekarang. Ini dia Park Imeni Ivana Franka. Itu tulisannya tulisan Cyrillic. Di tengah-tengahnya ada rotunda, itu kayak palace gitu. Mungkin kita bisa masuk ya. Di bagian sini masih hijau semua guys. Belum terlalu dingin ya. Biasanya kalau rontok itu kalau udah dingin banget. Sebelum aku kesini tuh aku mikir kayak dalam kondisi perang aku kira benar-benar semuanya di mana-mana tentara. Tapi setelah aku riset dan aku yakin banget di sini tuh aman di Lviv. Ya memang gak sepenuhnya aman, tapi aku memberanikan diri buat datang unlock negara ke 102. Ini aku cerita sama temanku aja dan mereka bilang bocah ini udah gila. Tapi aku udah kasih tahu papa mamaku sih. Cuman yang mereka udah biasa kayaknya ya dengan tingkah aku yang mau kemana. Bahkan juga kadang papa mamaku nggak tahu negara yang pengen kukunjungi itu negara apa. Nih kalau udah autumn bisa secantik ini view-nya. Ini taman lah pokoknya, kayak banyak orang strolling around di sini, jalan-jalan menikmati siang sore. Nah, inilah rotunda, kayak monumen di tengah taman. Sini banyak orang foto-foto. Tapi mostly ini sebenarnya tamannya buat rekreasi aja sih. Jalan-jalan. Nah, di pinggir-pinggir nih ini banyak banget, cuman aku lagi pengen nyari kopi yang ada tempat nongkrongnya. Ini namanya La Cafe, banyak banget nih. Kayak apa ya? Dia nggak ada di ruko-ruko, tapi di tenda-tenda gitu buat sendiri. Area ini tuh belum pernah aku explore dan aku pengen pergi sekarang ke Palace, Potocki Palace namanya. Di depan ini sudah sampai kita di palace-nya, Potocki. Kalau dilihat gedung-gedungnya tuh bagus, mirip sama Vienna. Atau waktu itu aku pernah ke Dublin, Irlandia juga mirip kayak gini, bagus. Suasananya juga one of the best city in Europe buatku. Guys, di depan ini ada Potocki Palace. Jadi sesuai namanya ini kayak palace banget, istana. Tapi ini tuh dibangun udah di abad ke-18. Dan sekarang tempat ini tuh jadi museum, galeri. Tapi sekarang lagi tutup, jadi nggak bisa masuk ke sini. Tapi beneran bagus banget, kayak kastil. Klasik banget. Di sini kalau di Ukraine gedung-gedung kayak gini banyak banget, klasik dan bagus-bagus banget. Tuh, itu Potocki. Potocki. Nah, kita mau ke depan sana. Di sana ada Bernardin Monastery. So, kita jalan. Ini tuh udah pernah aku lewati area ini sebelumnya.
Cakepnya. Kalau lagi traveling gini ya, sehari itu bisa 20.000 langkah. Jalan terus asli. Wah, ini area baru nih, belum pernah aku kunjungi, tapi bagus banget. Ramai juga. Wow. Wow, bagus banget asli di depan. Keren banget. Wow. Di sini banyak yang jualan bunga, bunga-bunga segar, apalagi di cuaca dingin ya. Kayak gini, 10 derajat, bunga-bunga tuh makin bagus lagi. Alright, kita sampai. Wah, keren banget. Ini bagus banget sih. Jadi kalau kalian traveling sekarang ya ke Lviv, di sini tuh banyak kayak renovasi sebenarnya. Tapi ini bukan renovasi, ini dijaga supaya nggak kena serangan drone dari Rusia. Jadi dibuat kayak gini guys. Wow, welcome to Bernardin Monastery. Wah, ini bagus banget. Aku baru masuk dari dalam, dan di dalam tuh nggak boleh ngerekam, nggak boleh foto. Jadi ini salah satu monastery yang bagus banget. Dalamnya tuh kayak ornamen-ornamen emas, ada lukisan-lukisan gitu. Ya like gereja katedral pada biasanya. Tapi ini one of the best sih. Keren. Nah, ternyata di depan sini ada pasar bunga. Mari kita lihat pasar bunganya. Nih, pasar bunga. Cakep-cakep banget. Di sini ada kopi lagi. Ini kopi tutup. Nah, itu tulisannya Rinok. Jadi Rinok itu adalah pasar. Mari kita mampir ke pasar ya teman-teman. Padahal tadi pagi kita baru ke pasar. Tapi mari kita jajan lagi di pasar. Pasar. Ini ada buah-buah. Ini pasar kayak tadi pagi sih. Дякую. Oh, ada pasar lokalnya di sini. Kayak jual-jualan buah segar sama makanan-makanan kayak keju dan lain-lain. Di situ ada daging sih. Oh, buah-buahan. Keju, produk-produk lokal semua. Ini kayak ada toko manisan, dessert, kue. Nih, roti-rotian. Wah. Udah. Stroberinya kelihatan seger-seger banget. Buah-buahannya banyak.
Aku jujur sangat suka. Semoga nanti suatu saat aku bisa datang ke Kiev waktu suasana di Ukraina udah mereda. Tapi intinya sangat suka lah. Sekarang kita lagi OTW nih ke salah satu coffee shop. Ini juga areanya baru aku datengin. Yang aku mention di sini tuh banyak banget coffee shop. Jadi apalagi di Old Town banyak banget. Jadi kalian kalau mau ngopi tiap hari silakan ya. Harga kopinya juga di kisaran 40 sampai 50 ribu doang. Jadi masih affordable banget. Tempat kopinya kelewatan guys. Harusnya di deket sini. Namanya tuh Alternative Coffee. Kalau di sini tuh mereka bilang coffee itu kava, K-A-V-A. Namanya tuh alternatif gitu. Cuman aku nggak tahu di mana. Oh, ini dapat nih, Alternatif Kava. Masuknya di sini. Kinigi. Bener nggak sih? Oh iya. Bener gak sih? Oh iya bener. Cakep banget. Punten, misi. Wah, cakep banget. Bagus banget tempatnya. Hi. Can you speak English? Yeah. One latte. This is latte, right? Right. Latte. This is small or? Yeah, a small or large. It's small on one espresso Okay. and it's large on two espresso. I want a small one. And also It must be here to go. here. Dia ada. Is it cream brulee? Yeah. Oh. Oh, is it? What's the name? This with waffles, condensed milk, and nuts. It's a Ukrainian dessert, right? Yeah, I want to try one, please. Ini aku udah lihat tuh di internet, cuman baru kali ini dapat kelihatan. Oke, jadi kita ada pesan satu dessert sama satu kopi. Ini pesan latte. Totalnya tuh harganya semuanya nih sekitar 100, berarti sekitar 40 ribu. Murah banget ya. Coba kopinya. Enak. Susunya kurang tapi. Enak. Dan ini unik banget karena cuma ada di Ukraine katanya. Maksudnya kayak asli Ukraine gitu. Ini kayak wafer digulung. Namanya tuh Trubochki. Iya. Let's go. Luarnya tuh kayak wafer yang digulung tapi nggak garing. Dalamnya ini ada krimnya. Krimnya rasa apa ini ya? Kayak karamel gitu. Jujur ini enak. Ini cuma 8.000. Bukan celupin di kopi ya. Ini one of the best dessert. Enak banget rasanya. Suasana juga enak banget di sini.
Saking PW-nya, aku nongkrong di sini sampai 3 jam karena sambil kerjain kerjaan. PW banget asli. Ini PW atau nggak tahu diri. Guys, ini aku last day di Lviv, Ukraine. Kalian lihat itu langitnya bagus banget ya Tuhan. Wow. Aku nggak tahu kenapa bangunan di sini tuh ikonik dan bagus-bagus banget. Suka banget asli. Sekarang aku sebenarnya belum makan siang sih, cuman aku bawa bekal, pengen nyari taman buat makan sebenarnya, tapi aku ajak kalian buat keliling-keliling di sini. So far aku belum cobain makanan beratnya Ukraina, baru dessertnya doang, beberapa makanan gitu. Cuman aku kayak cari-cari kayak local food kayak gitu, gak ada street food guys, kayak mesti makan di restoran kalau mau cobain makanan Ukraina. Jadi kayaknya mager ya ke restoran ya. Udah ngopi tuh rasanya enak banget sih, kayak masih ngantuk sih, cuman kayak seger aja dikit. Di sini banyak brand-brand gede juga ya, kayak itu McDonald's, Adidas, Domino Pizza. Banyak brand-brand Inter di sini. Langit sorenya cantik banget, gak ada awan sama sekali. Indahnya. Di sini tuh ada money changer. Kayaknya kita mau ganti duit Ukraina dulu karena kemarin aku tukernya kebanyakan. Kayak aku tuker berapa ya? 1 juta kayaknya. 2 hari ini aku pakai kartu semua guys. Jadi aku sisa dikit aja buat koleksi. Guys, orang money changernya nggak bisa bahasa Inggris terus dia marah-marahin aku. Aku juga nggak ngerti bahasa dia. Nggak ngerti saya. Ya kayak di Rusia sih sama kasusnya. Nah, jadi aku lagi tuker duit. Oke. Yang ini mau terima, ibunya baik banget. Thank you. Dapat tuker duit euro. Berasa kaya. Bye-bye. Nah, ini baik banget orangnya. Jadi uniknya di tiap supermarket gini, di belakangnya tuh ada tempat money changer. Jadi orang bisa tuker duit sekalian belanja di sana. Dan rate-nya kalau aku cek di online dia masih masuk banget dan masih murah banget. Kayak sama rate-nya di online gitu. Mantap. Sore ini orang-orang pada pulang kerja, jadi udah rame lagi ya, rame pulang kerja sih tapi muka-muka habis dari kantor ini mah. Oke guys, jadi aku sekarang lagi di taman. Sebenarnya aku bawa bekal, pengen ngurangi beban karena nanti bakal naik Ryanair, jadi aku harus habisin semua bekal-bekalku dalam 3 harian. Sekalian hemat juga ya, karena kita masih banyak negara yang pengen dikunjungi. Ini baru 2 negara dari 8. Masih banyak banget. Pokoknya nyantai aja. Kayak di Eropa tuh banyak banget tempat nyantai kayak gini dan enak banget buat piknik makan ya. Lebih enak lagi kalau ada temen ya. Makan apa? Makan nasi.
Ini tuh negara ke-102 yang kukunjungi. Semakin banyak negara-negara yang kukunjungi, aku mikirnya semakin ternyata luas banget ya dunia ya. Kayak pengetahuanku tuh kayak nggak seberapa. Dunia tuh sangat-sangat luas. Budayanya unik-unik. Kadang aku tuh suka traveling mewah dalam artian kayak nyantai di hotel dan lain-lain ya. Aku bisa ada pilihan itu, cuman sekarang tuh lebih suka buat explore negara-negara baru, cari budaya-budaya mereka. Kayak nggak perlu mahal-mahal. Kayak di trip ini aja aku ada 3 kali bakal nginep di bandara karena memang flightnya pagi banget jam 4. Terus nginepnya di hostel dan lain-lain. Kayak ya sesuatu yang aku sebenarnya nggak terlalu suka sih backpackeran, enakan yang nyantai gitu. Tapi kalau nyantai, liburan di hotel terus kayak masih muda kan ya, pengen suatu kenangan yang bakal memorable nanti gitu loh. Maksudnya kalau kayak di hotel-hotel dan lain-lain itu kan bisa nanti kapan-kapan lah kalau udah nikah atau udah punya anak, udah pasti yang convenience dong. Tapi sekarang kayak sendiri tuh biar banyak ceritanya sih sebenarnya. Ya itu preferensi masing-masing ya. Ya, ini adalah penutupan video di Ukraina. Ada 5 series. Semoga kalian suka dengan video-video di Ukraine dan kalian tahu ternyata negara Ukraina itu seperti ini. Aku juga senang banget bisa tunjukin ke kalian selama 2 hari di sini. Terus support dengan subscribe dan tungguin episode lainnya seperti pesawat atau unlock negara-negara baru yang lain yang unik ya. Kalau begitu aku pamit. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.